biar 2 minutnya abang ini. Apa tuh suka? Godangan lebih besar honor uang saku ustadz daripada imam tarawih. Padahal Kerjanya kerjanya lebih berat seorang imam. berlipat-lipat. Berlipat-lipat daripada seorang ustadz menyampaikan 1 patah 2 patah kan untuk masyarakat. Oke, jadi ini sengaja kita video ini ya. Ini sengaja, artinya ini settingan, memang disettingkan karena menurut kami ini ilmu penting ini. Ilmu penting dan jarang orang berpikiran seperti itu. Jadi menurut kami gini, khusus di Kota Padang memang itu hal yang biasa. Contoh seperti kami kan, tahun ini itu imam 250. Penceramah 250. Disamaratakan. Tapi itu menurut kami itu perbandingannya sangat sedikit sekali. Alasannya karena persepsi orang, ini bukan persepsi apa, tapi menurut kami oknum pengurus yang menganggap itu tadi bahwasanya penceramah itu yang pertama ya seperti dimuliakan gitu kan. Yang kedua, imam itu dianggap dianggap tidak kerjanya tidak terlalu sulit gitu. Iya, Bang. Ya. Padahal faktanya kan kita kan ini ngajar Al-Quran ini. Kita kan ngajar Al-Quran. Kami kan guru Al-Quran. Kami ini kalau kami ceramah nih Dame ya. Kasih saja topik. Itu bisa kami konsep ceramah untuk 20 menit, cukup 5 menit bagi kami. Ambil ayat 1, belajar asbabun nuzulnya, baca beberapa tafsir, sudah selesai. Ambil. Tapi kalau imam tidak bisa. Imam itu tidak bisa seperti itu, tidak bisa modal-modal nekat. Kalau salah ya salah, batal. Sehingga kita imam itu memang kerjanya sholat itu berapa lama? Paling lama kalau untuk tarawih ya. Iya. Paling lama 20 menit. 20 menit. Tapi persiapannya itu berjam-jam. Walaupun itu ayat-ayat yang sudah kita hafal. Iya. Dan kalau contoh kayak juz 1 kita bawa itu kalau sekali store itu mudah. Tapi kalau menggal-menggal itu susah. Iya. Jadi posisi kami gini. Tahun kemarin kami juga 15 malam itu ceramah, 15 malam imam. Jadi artinya kami sudah memiliki kapasitas untuk menilai ini. Ya bagi kami jauh lebih mudah, ceramah itu jauh sekali. Lebih mudah. Ya lagian di ceramah 20 menit itu enggak. Yang kita bahas itu enggak mungkin masalah spesifik. Iya. Pasti masalah-masalah yang umum saja kan. Sementara imam itu kalau kita nanti imam 10 malam, enggak mungkin kita bawa itu saja ayatnya. Enggak mungkin. Otomatis jamaah akan merasa bosan. Ya, jamaah akan merasa bosan. Yang paling bahayanya jamaah bilang gini, imam ini dibayar loh, masa malas menghafal gitu. Masa itu saja. Itu masalahnya. Tapi kalau penceramah jarang seperti itu tuh. Padahal topik dari ceramah ke ceramah itu kebanyakan saja. itu saja. Bisa dalam semalam itu ceramah yang sama itu topiknya itu bisa 5 kali tertimpa. Biasa saja. Jadi menurut kami itu persepsi. Persepsi kenapa? Persepsi karena orang tidak tahu bagaimana susahnya belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Kalau orang sudah belajar tahsin, itulah kebanyakan masjid-masjid yang pengurusnya ini sebenarnya pengurus bukan jamaah. Tidak bisa juga. Kami berani mengatakan ini. Itu sebenarnya bukan jamaah. Jamaah itu terima beres. Ini pengurus ini nih. Pengurus itu dan tidak semua pengurus, oknum pengurus itu yang ketika mereka faham bagaimana susahnya untuk memperbaiki bacaan, kemudian memenggal-menggal hafalan ketika sholat, tidak mungkin mereka memperlakukan seperti itu. Minimal mereka buat setimpal atau ada masjid kami 5 malam imam itu 300 untuk penceramah di bawah. Untuk penceramah 250. Tapi kalau kita ambil persentasinya, mungkin kami ataupun Dami, itu sangat sedikit sekali. Karena apa? Itu tadi pengetahuan terhadap susahnya belajar tahsin dan susahnya mempertahankan hafalan. Contoh aja, juz ammah saja. Juz ammah itu kan mudah tuh. Iya, kalau kita store sekali duduk itu mudah. Tapi kalau kita penggal-penggal gimana? Susah sekali. Menggal-menggal itu susah. Kalau kita bawakan ke sholat, kayak yang abang bilang tadi, ketika dibawakan Al-Baqarah dari 1 sampai 5 kita sujud, dari 6 sampai 10 belum tentu kita hafal. Iya, pasti ada kelupaan kan. Ya, itu kelupaan. Jadi menurut kami memang sudah sangat layak. Kalau ke Masjid Baitur Rahmah itu 1 juta semalam. Imam 1 juta semalam. Tapi memang dipatok semalam itu 1 juz. 1 juta semalam. Saja seperti itu. Atau paling tidak imbang. Iya. Walaupun kami sebenarnya sebagai guru tahsin, guru Quran kami tidak setuju. Kami sangat tidak setuju. Contoh gini. Kita sholat. Oke. Penceramah tidak datang. Lanjut tidak kegiatan sholatnya? Lanjut. Oke kan? Lanjut. Batal tidak kegiatan qiyamul lail kita? Enggak.
Kita sholat nih, tidak datang imamnya, tidak jadi sholat. Gimana kira-kira? Otomatis Qiyamul Lail tidak terlaksanakan. Itu. Itu. Jadi persepsi orang. Jadi ini masalah persepsi. Jadi hubungan antara persepsi, kalau kita ambil skripsi, hubungan antara persepsi terhadap sikap seseorang itu mempengaruhi. Kalau dia menganggap bahwasanya imam itu adalah kerja ringan, maka dia akan ringan-ringankan dan dia akan anggap sepele itu imam. Tapi kalau dia menganggap bahwasanya menghafal dan perbaiki itu adalah susah, dia akan menghormati itu. Sehingga Allah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an lama. Sebab antara orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan orang yang paling layak untuk imam itu bukan orang yang paling paham Al-Qur'an, tidak. Karena gini ya. Coba bayangkan kalau kita sholat, kita baca tafsirnya. Batal atau tidak sholat kita? Batal, tidak boleh. Kita tidak boleh bercakap-cakap dalam sholat kecuali bacaan sholat. Tapi kalau ada orang imam, bacaannya fasih, tapi dia tidak paham apa yang dia baca, batal tidak? Tidak batal. Ini kita bahas perkara imam ya. Kita bukan bahas tentang hukum perkara yang lain. Tidak. Kita fokusnya ke imam itu. Makanya yang paling layak untuk jadi imam itu orang yang paling fasih bacaannya. Ya itulah Bang. Khususnya di Kota Padang lah kan. Bahkan masih banyak musola itu tidak memberikan honor kepada seorang imam tarawih. Tidak memberikan honor, kemudian tuntutannya tinggi. Tinggi. Tuntutannya tinggi itu maksudnya ketika ayat yang dibaca itu saja, banyak komen kan? Komen jemaah kan gitu. Sedangkan tadi untuk penceramah ini hanya ibaratkan masakan bumbu. Ya bumbu. Udah kami bilang, kasih saja topik yang umum ya. Kasih kami topik yang Ustadz, nanti tema ceramah kita tentang iman. Contoh. Kasih saja tuh 5 menit kasih kami waktu, itu bisa kami ramu itu untuk waktu 20 menit. Ustaz, tema kita ini tentang apalagi tentang Al-Qur'an kan? Tentang Al-Qur'an itu alhamdulillah insyaallah enggak perlu kami apa itu. Karena udah apa? Atau tema pendidikan, pentingnya thalabul ilmu. 3 menit itu bisa kami ramu tuh. Ambil beberapa Al-Qur'an tentang ilmu, ambil hadis. Nah, kita pelajari sedikit sudah. Karena yang dibahas tidak spesifik. Yang dibahas itu masalah umum dan tidak mungkin juga kita bahas secara spesifik di waktu yang 20 menit dan dengan jamaah yang latar belakangnya apa. Kami tidak merendahkan penceramah karena sebab kami penceramah dan kami khotib. Kami penceramah dan kami khotib. Dan kami juga akan katakan kerja imam itu tidak mudah. Kenapa kami katakan seperti itu? Kami punya data, tesis kami tentang itu, S2 kami tentang itu. 72% orang Indonesia itu buta huruf baca Al-Quran. 72%. Padahal sekarang mayoritas Islam di Indonesia itu cuma 82%. Coba bayangkan berapa persen perbandingan orang yang tidak bisa baca Quran. Nah itu. Dan murid kami itu banyak orang dewasa itu. Orang dewasa dan pengurus masjid banyak murid kami. Pengurus masjid banyak. Guru-guru kan banyak murid kami. Jadi biasanya orang yang sudah belajar ini, dia akan lebih mempengaruhi. Makanya beberapa masjid itu, dia sangat menghargai imam. Dan kebanyakan pengurus masjid di Kota Padang itu kebanyakan, kalau penilaian saya pribadi Bang ya, tidak menghargai seorang garin itu. Iya betul juga itu. Dan kami juga pernah jadi garin kan. Kami lama jadi garin. Itu bagaimana mengatasi hal yang seperti itu? Yang pertama memang harus ada kontrak di awal. Dan kontrak ini wajib ini bagi pengurus masjid. Dia harus memiliki kontrak. Kalau tidak banyak orang yang terzalimi. Ya, sebelum menerima itu teken kontrak. Ini kontrak sanggup. Kalau tidak sanggup ya udah tidak masalah kan. Maksudnya di kontrak itu tercantum hak dan kewajiban. Iya, betul Bang. Dan jangan zalim. Pengurus itu kan dia kan manusia, punya hati, punya pikiran. Dan dia juga sering sholat. Setidaknya dia punya iman gitu. Dan yang kita urus ini bukan orang nakal, ini orang yang mau datang ke masjid itu pasti orang baik gitu. Iya, betul. Walaupun dia bukan orang baik, pasti dia mau sedang memperbaiki baik, gitu kan? Itu yang harus kita perlakukan. Jangan kita lihat ini seperti, mohon maaf nih, seperti babu gitu. Budak. Kan? Seperti budak yang suka kita. Bikin aja kontrak. Maka kami dulu ada satu masjid, kami tidak perlu sebut masjidnya. Kami dulu pas diterima kan, tes tidak dikasih tahu, yang ada tesnya ini. Nah, dari sekian banyak kami dipilih 2, kami posisi 1 kan. Kami lihat kontraknya, kami tolak, kami tidak mau. Saya mau, jadi Ustadz maunya apa? Saya gini,
ini dengan saya profesional, saya bilang. Saya profesional, saya belajar Al-Fatihah saja 3 tahun. Dan itu tidak gratis, itu bayar. Dan waktu masuk itu saya sempat nunggak 3 bulan. Dan ketika kita sudah jadi imam, banyak hal yang dikerjakan orang tidak salah, tetapi tidak layak dilakukan oleh seorang imam. Itu yang harus kita jaga dan harus terlatih. Kami sebut saja harus bikin kontrak, karena kami akan tahu fitnah-fitnah yang terjadi. Mohon maaf nih, kadang nih pengurus ini bukan kadang, banyak pengurus itu lain yang dibilang, lain yang dia apa, maka harus ada hitam di atas putih. Iya, Bang. Kemudian ada bilang, masa kerja di masjid gitu? Justru kerja sama orang saja kita profesional, masa kerja sama Allah kita asal-asalan? Itu kan gimana tuh? Logika seperti itu kan sesat. Seharusnya kerja di rumah Allah itu lebih profesional. Bikin aja kontraknya. Ini hak, ini kewajiban. Kalau nanti ada permasalahan, kontrak ini dievaluasi 2 tahun sekali, tidak ada masalah. Nanti kalau ada masalah jangan enak-enak pengurus saja. Pengurus itu kan paling mudah. Kami sering terjadi fitnah itu. Berdasarkan kesepakatan ini, coba bayangkan betapa zalimnya ini pengurus. Kami betapa zalimnya pengurus. Dia bohongi kita. Dia bilang gini, berdasarkan hasil musyawarah. Ini dia di rumah Allah dia bilang gitu. Atas kesepakatan pengurus dan jamaah. Oh, itu kan bahaya. Betul bang. Si Mat Dayan berhentikan gitu. Padahal kita tanya tuh jamaah tidak ada yang dilibatkan ketika musyawarah. Contoh ya, ini contoh, kita tidak sebut masjid apa. Atau Ustaz Ahmad lah. Berdasarkan ini Ustaz Ahmad pengurus dan jamaah, Ustaz Ahmad diberhentikan mengajar, contoh gitu kan. Padahal ketika kita survei, ketika cerita ini meledak, justru jamaah itu yang heboh gitu kan. Padahal ini berapa zalimnya ini pengurus ini. Sehingga ada orang nanti, kata Allah dalam hadis, kata Rasulullah, ada orang yang datang dengan pahala jihadnya, ada orang datang dengan pahala salatnya, ada orang yang datang dengan pahala hajinya beberapa kali. Semua itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kezalimannya terhadap orang. Walaupun orang ini berdosa, apalagi yang kita zalim ini orang yang insya Allah baik. Dia di masjid dia. Lu bayangkan. Ini kata-kata ini yang bahaya nih, Mat Dayan. Berdasarkan pengurus kesepakatan pengurus dan jamaah, Mat Dayan diberhentikan, si Rambe diberhentikan. Padahal setelah kita cek, ternyata cuma mereka saja. Pengurus pun tidak mewakili. Palingan cuma berempat atau bertiga. Yang paling parah dulu kami itu bertiga. Kami tidak sebut apa ya. Demi kode etik gitu kan. Nah, itu kan bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Terzalimi orang. Mat Dayan masih bujangan. Bagaimana kalau kami yang sudah punya anak? Itu ketersinggungannya lebih sensitif gitu. Kembali ke topik yang tadi bang, masalah untuk imam tarawih sama penceramah tarawih, bahkan bukan di musola, di masjid bahkan terjadi seperti itu. Tidak ada honor untuk seorang imam tarawih. Padahal tadi kita ketahui yang paling berat tanggung jawab di situ bukanlah seorang penceramah. Iya. Orang ceramah kalau dia salah, mohon maaf ya, salah itu tidak batal itu. Ya betul bang. Tapi kalau imam ini salah, apalagi Al-Fatihahnya salah. Sepakat ulama mengatakan kalau kesalahan jeli, sepakat ulama mengatakan wal akhju bit tajwid hadmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilah. Itu perkataan ulama itu Imam Al-Jazari. Orang yang baca Quran kalau dia salah dia berdosa. Kesalahan apalagi yang dilakukan kesalahan jeli. Begitu beratnya ini. Tapi kalau penceramah, mohon maaf nih, kadang-kadang blank dia dalam ceramah, ya udah enggak ada, stop aja ceramahnya, selesai. Ya, tapi kalau imam tuh enggak bisa, susah. Jadi memang kita lihat dari logika mana saja, kita lihat dari sudut pandang apa saja, menyamakan saja itu tidak layak. Tidak layak. Apalagi meniadakan untuk tanda terima kasih, terima kasih kita kepada imam yang sudah menghabiskan bukan hanya 1-2 jam saja, tetapi beberapa jam dia untuk mengulang kembali hafalannya. Itu menurut kami ini termasuk kezaliman. Belum lagi suaranya. Itu tenaga. Nah, jadi menurut kami ini PR. Ini sengaja kami bertanggung jawab atas rekaman ini. PR buat, dan kami terbuka untuk diskusi tentang hal ini. Betul, sepakat kita diskusi. Jadi silahkan, karena YouTube kami belajar Al-Quran metode talaki, silahkan nanti teman-teman kunjungi. Dan juga Facebook kami Mat Dayan udah mulai banyak. Silakan, kami terbuka untuk diskusi tentang hal ini. Dan mohon diunggah ke grup Garin Sumatera Barat supaya para ustadz bisa memberikan masukan-masukan kepada pengurus
untuk membicarakan supaya di tahun depan Iya. ada perubahan untuk Ada seorang perubahan. imam tarawih. Soalnya kita ketahui imam tarawih itu beratnya Berat sangat ya. berat. Berat ya. Kita ada grup Garin Sekota Padang, grup pimpinan rumah Quran Sekota Padang, grup Mubalik Sekota Padang. Itu banyak itu sebenarnya. Jadi Banyak. Tolong memang harus apa? Silakan nanti diberikan komentar siapapun, kami terbuka untuk diskusi tentang hal ini. Oke, teman-teman sekalian, udah azan ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.